Pemirsa IDX Channel, kembali bersama saya Fajar Wayong. Dan seperti yang sudah bisa Anda lihat, saya sedang berada di Gedung Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Dan tentunya kali ini saya akan ajak Anda untuk berbincang seputar isu yang menarik. Seperti apa pembahasannya? Ikuti saya ya. Ya pemirsa, kali ini kita masih dalam rangkaian memperingati Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia. Dan tentunya saya juga akan ajak Anda untuk membahas tema menarik kita di hari ini, yakni Pasar Modal Dorong Ekonomi Indonesia Bangkit. Dan untuk membahas hal ini, saya tidak sendiri pemirsa, kita sudah kedatangan tamu spesial, yakni Bapak Inano Jayadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Pak Inano, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu. Thank you, Pak Fajar. Ya, ini terkait dengan tema kita hari ini, Pak Inano, soal pasar modal, kemudian juga perekonomian Indonesia. Saya ingin buka dengan pertanyaan pertama, yakni bagaimana kemudian Pak Inano, kemudian juga OJK begitu ya, mungkin secara representatif, memandang kondisi peluang sekaligus tantangan pasar modal Indonesia di tahun 2023 ini. Kalau kita lihat bahwasanya peluangnya itu bagus ya. Tentunya tantangan-tantangan seperti yang kita akan hadapi, ada pilpres segala macam ya. Tapi kalau kita lihat secara historis memang ya bahwasanya tantangan-tantangan tersebut dari sisi historisnya kita bisa melalui dengan baik. Dan kalau kita lihat dari sisi fundraise-nya segala macam, tentunya kita masih cukup optimis bahwasanya tahun 2023 ini bisa tercapai sesuai dengan harapan. Demikian. Tapi kalau melihat 2023 sendiri, faktor pendorongnya apa sih Pak? Kalau mungkin bisa dijelaskan sedikit, faktor-faktor pendorong bagi pasar modal Indonesia. Kalau kita lihat, kalau dilihat dari sektoralnya, ada beberapa sektoral yang mendorong di tahun 2023. Ya. Tentunya harga komoditi yang cukup baik segala macam itu berpengaruh terhadap harga-harga komoditas yang cukup baik. Di samping saham-saham teknologi ya, 2023 walaupun saat ini juga terjadi koreksi, tetapi itu juga merupakan pendorong-pendorong pada saat di 2023. Jadi ada salah satunya di sana begitu ya, meskipun kita tahu cukup banyak katalis-katalis bagi pasar modal nasional. Nah tadi Pak Inano sempat menyinggung soal penghimpunan dana, tapi saya belum akan ke sana begitu ya, saya akan belum ke sana. Saya ingin ke masih seputar target dan juga realisasinya di tahun 2023. Ini kita sudah, jika memang kita ambil gambar ini di Agustus ya Pak ya, sampai dengan sejauh ini realisasinya seperti apa sih Pak? Apakah kemudian masih optimistis target yang sudah ditetapkan mungkin dari awal tahun akan tercapai? Pertama kita memiliki target itu sekitar 170 triliun ya. Dan setelah kita melihat perkembangannya ternyata kita bisa revisi ke 200 triliun ya untuk 1 tahun di 2023 ya. Tapi perkembangan sampai Agustus ini kita lihat ini cukup baik ya. Dan sesuai dengan target yang kita harapkan. Sudah dinaikkan ke 200T. Saat ini di Agustus ini kita sudah mencapai sekitar 168 triliun. Ya. Kita tidak berupaya untuk merubah target kita, tetapi kita cukup optimis dengan 200T tersebut. Mudah-mudahan sampai akhir tahun 2023 kita cukup optimis ini bisa tercapai. 200 triliun diharapkan bisa tercapai. Di perjalanannya kan kita tahu tidak mulus-mulus saja begitu ya Pak Inano. Ini peluangnya tadi kan sudah cukup disinggung, tapi tantangannya apa sebetulnya? Atau justru adakah pemberat-pemberat di tengah jalan, di tengah tahun 2023, terutama untuk target-target tadi? Iya. Tentunya tantangannya itu selalu ada ya, karena perubahan daripada perekonomian dunia juga sangat-sangat bergerak cepat ya. Jadi itu juga berpengaruh terhadap IPO di kita gitu ya. Tentunya untuk IPO yang besar juga itu melihat bagaimana kondisi di luar ya.
Tapi bagusnya bahwasanya sampai saat ini kita sudah mencapai 168 ya. Nah kita harapkan sih kalau dari sisi pipeline-nya kita masih cukup banyak dan mungkin bisa melewati di 200 triliun ya. Tetapi kita cukup hati-hati. 200T ini bisa tercapai lah kira-kira begitu. Oke, tetap hati-hati. Iya, tetap hati-hati ya. Tapi tetap optimis begitu ya. Karena kemarin juga pihak Bursa Efek begitu ya, jika saya bisa mengutip, yakin sekali bahwa tahun ini sepertinya bisa melampaui sejarah di tahun 90-an, tahun 90 ya begitu bahwa ini. Berarti memang kedepannya pipeline tadi masih cukup banyak ya? Masih cukup banyak ya. Oke. Ini berbicara soal penghimpunan dana begitu ya. Kemudian IPO lah ini bisa lebih spesifiknya Pak Inano. Masyarakat sepertinya sudah cukup banyak yang mungkin bersuara, saya mewakili netizen begitu ya Pak Inano ya. Sepertinya disebut pihak Bursa Efek, pihak regulator dinilai kok kayaknya kurang filter ya untuk IPO. Kayaknya siapa saja diizinkan untuk masuk sehingga saham-saham mungil, saham-saham mini begitu. Bahkan banyak di pasar. Nah ini seperti apa sebetulnya? Jadi gini Mas Fajar ya, kita mesti ingat bahwasanya pasar modal ini tidak hanya untuk emiten-emiten besar. Kita harus bisa menaungi dan mengangkat perusahaan-perusahaan skala menengah juga. Nah, oleh karena itu kita buat aturan-aturan bahwasanya memungkinkan adanya papan bukan hanya papan utama, tetapi juga papan pengembangan maupun papan akselerasi. Nah, inilah gunanya untuk mendorong kepada papan-papan atau perusahaan-perusahaan menengah untuk masuk go public. Kita bukan hanya khusus kepada perusahaan-perusahaan yang besar saja. Nah, kira-kira demikian. Ya, tadi dengan kategorinya ada akselerasi, pengembangan dan juga utama. Jadi sebetulnya masyarakat ya sudah cukup dijabarkan dengan kategori-kategori tadi ya. Betul. Apakah kemudian memang di saat yang sama sebetulnya literasi atau edukasi kepada masyarakat juga tetap harus berjalan. Nah ini kalau menyinggung sedikit soal itu gimana Pak Inano sejauh ini? Memang begini Pak Mas Fajar ya. Jadi dalam untuk di pasar modal ini tentunya masyarakat kita literasi harus terus ditingkatkan ya. Karena bagaimanapun juga jangankan di pasar modal, investasi di real sector ya, kita pun juga harus meneliti ya. Sebagai contoh nih Mas Fajar ya, mungkin ya, kalau kita mau mendirikan suatu warung kecil gitu ya, tentunya kalau misalnya jalannya jalan buntu atau tidak pernah dilewati orang kan tidak mungkin juga akan ramai. Nah sama dengan kita memilih saham-saham di bursa ya, tentunya kita juga harus membuat suatu analisa baik itu fundamental dan juga mungkin juga dari sisi timingnya itu memakai teknikal ya. Silakan saja dipakai itu gitu ya. Fundamentalnya kita tahu betul-betul bahwasanya ini saham-saham baik segala macam, itu kita bisa lihat dari fundamentalnya. Timingnya bagaimana mungkin juga kita bisa melakukannya dengan melalui technical analysis ya. Gitu. Oke, ya. Jadi memang akhirnya investor harus cerdas memilihnya gitu ya. Di sini kayak misalnya ada di pasar gitu ya, tentunya ada cabai-cabai yang kualitasnya nomor 2 atau apa segala macam, kita harus tahu ya sebagai pembeli gitu ya. Nah itu tentunya perlu adanya suatu analisa fundamental dan juga mungkin ya bisa dipakai juga analisa teknikalnya. Oke, ini kira-kira semoga begitu ya. Bisa menjawab begitu ya bagaimana kemudian tadi kekhawatiran mungkin para investor retail apalagi yang baru mulai. Ini masih cukup banyak yang ingin saya tanyakan ke Pak Inano, tapi kita sepertinya jeda dulu Pak. Kita akan sambung kembali dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Special Dialog. Kami kembali usai jeda.
Ya, pemirsa kembali bersama kami dalam spesial dialog dan tentunya masih bersama dengan Bapak Inano Jayadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Pak Inano, kembali kita lanjutkan diskusi kita. Tadi sudah disinggung bagaimana pentingnya edukasi bagi investor, kemudian tadi papan pengembangan, akselerasi, dan juga lainnya dari Bursa Efek Indonesia. Sekarang saya bergeser ke jumlah investor retail, Pak Inano. Per Juli sudah sampai 11 juta. Ya. Kedepannya ini seperti apa agar kemudian partisipasi investor retail semakin meningkat? Ya. Jadi memang itu juga masuk dalam roadmap kita ya. Kita mentargetkan sampai 2027 itu mencapai 20 juta. Nah tentunya ini tidak berarti bahwasanya 20 juta itu bisa kita bagi selama 5 tahun sama ya, karena kondisi setiap tahun tuh berubah, berbeda-beda. Seperti saat ini mungkin ada sedikit perlambatan, tetapi growth itu cukup baik. Mungkin tahun depan dengan adanya setelah ada pemilihan pilpres segala macam gitu ya, setelah ada pemilihan tersebut mungkin akan lebih baik lagi. Nah, tapi kita mentargetkan sampai dengan 2027 itu mencapai 20 juta. Nah tentunya ada beberapa yang kita telah lakukan dan akan selalu lakukan, yaitu adalah tentunya pertama-tama kita harus sinergi atau bekerja sama dengan stakeholder untuk melakukan sosialisasi edukasi pasar modal. Itu yang pertama. Kita menggunakan berbagai kesempatan, kita memiliki berbagai KR dan KO, dan juga di bursa juga kita punya galeri investasi, itu kita pakai semuanya untuk sosialisasi dan edukasi. Tentunya juga berikutnya adalah distribusi channeling ya. Kita menggunakan melalui perusahaan-perusahaan fintech, itu juga perlu juga kita lakukan ya, karena ini bisa menjarah sampai ke pelosok-pelosok gitu ya Mas Fajar. Dan juga untuk simplifikasi pembukaan rekening ya, sebagaimana kita tahu bahwasanya sebelumnya itu kan perlu waktu yang cukup panjang ya. Saat ini 2 minggu mungkin lebih ya, apalagi kalau sampai di pelosok-pelosok daerah. Nah ini dengan teknologi kita bisa mencapai mungkin di bawah 1 jam kita sudah bisa membuka suatu rekening. Jadi perlu adanya suatu simplifikasi pembukaan rekening. Lalu juga salah satunya juga kita mendorong untuk adanya perusahaan efek daerah. Kan? Perusahaan efek daerah yang standarnya itu less daripada PE gitu ya. Dan ini ada di daerah sehingga mereka mengenal bahwasanya ini melalui PE daerah gitu ya. Dan tentunya yang inisiatif kita yang sebelumnya adalah ini juga merupakan untuk distribusi, itu adalah eIPO, ya, elektronik untuk IPO. Sehingga pada saat, kalau Mas Fajar ingat zaman dulu pada saat belum adanya elektronik IPO, tentunya yang diuntungkan adalah investor-investor di kota-kota besar ya, di Surabaya, di Jakarta gitu ya. Nah, bagaimana dengan yang di daerah-daerah pelosok? Nah, sekarang mempunyai opportunity yang sama. Baik itu di pelosok-pelosok bisa menggunakan eIPO. Mungkin itu dari kami gitu ya. Oke, 20 juta angkanya, kemudian berbagai strateginya tadi sudah dipaparkan, dan sepertinya yang juga bisa saya highlight adalah optimalisasi teknologi ya Pak Inano. Ini betul. Menjadi satu kunci juga untuk kemudian meningkatkan tadi jumlah investor retail ke depannya. Oke, tadi sebelum saya bertanya soal investor retail sempat menyinggung IPO mini ya, dalam tanda kutip tadi saya sebutkan. Tapi bagaimana dengan sebaliknya Pak Inano? BEI sendiri berharap bahwa bisa menggandeng emiten-emiten dengan caps yang besar. Tapi sepertinya emiten dengan caps besar ini kan cenderung bisa mempengaruhi laju IHSG sendiri begitu. Nah ini sebetulnya OJK melihatnya seperti apa? Apakah sebetulnya ada patokan tersendiri, jangan terlalu kecil atau jangan terlalu besar, seperti ya mungkin bisa kita sebut Goto begitu ya, kemarin ketika turun ya IHSG-nya juga. Mana ini seperti apa? Oke. Jadi memang kita tidak membatasi ya Mas Fajar apa yang kita masuk ke sini gitu ya. Tentunya kita punya target fundraise ya. Kita juga
mendorong yang besar-besar juga untuk lebih terbuka dengan go public gitu ya. Nah, tapi kita kembali lagi tidak membeda-bedakan siapa yang masuk ya. Nah, terkait dengan goto segala macam gitu ya, bagaimana itu bisa mendorong indeks turun segala macam. Memang kalau untuk konsekuensi dari big cap itu memang demikian ya. Artinya bahwasanya untuk big cap secara umum itu naik turunnya tentunya berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan gitu ya. Nah, bagaimana dengan kalau turun mungkin lebih ke arah perlindungan investor gitu segala macam. Nah, balik lagi seperti yang tadi saya katakan bahwasanya memang perlu cermat, perlu jeli daripada investor untuk memilah-milah mana yang perusahaan-perusahaan yang dipilih ya. Untuk saham-saham teknologi memang sifatnya demikian Mas Fajar ya, bahwasanya dia itu bisa naik cepat, bisa turun cepat. Dan itu tidak hanya di Indonesia, di internasional pun demikian. Grab dan lain-lain itu juga, Amazon misalnya gitu ya, itu turunnya juga drastis gitu ya. Tapi sempat juga naiknya juga luar biasa. Nah, tentunya ini pilihan. Mana yang kira-kira kita mau pilih? Apakah kita mau aman dengan big cap yang memang growth-nya itu bisa diprediksi, atau satu yang bisa naik tinggi, bisa turunnya. Ini pilihan daripada investor. Silakan. Dan investor harus bisa memanage risk tersebut. Oke, dikembalikan lagi ke profil risiko masing-masing dari investor. Iya, betul. Kemudian OJK juga di saat yang sama perlindungan konsumen tetap Tetap dijalankan. kita jalankan, kita kuatkan gitu ya. Oke, jadi dua hal yang seiring dan juga sejalan, tapi sepertinya investor juga harus take notes cukup ini begitu ya, teliti dalam kemudian berinvestasi. Pak Inano, kita masih punya satu segmen lagi, masih ada pertanyaan lainnya, dan saya juga belum menyinggung soal bursa karbon. Nanti kita bahas ya Pak ya. Baik. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Spesial Dialog akan kembali usai jeda. Ya, pemirsa, kembali bersama kami dalam Spesial Dialog, dan kembali kita lanjutkan diskusi kita pada hari ini. Pak Inano, tadi kita sudah cukup banyak bahas soal IPO, kemudian perkembangan investor retail dan juga edukasi serta lain-lain. Saya ingin bergeser sedikit ke bursa karbon, Pak Inano. Ini sepertinya sudah cukup kencang begitu ya dari beberapa waktu lalu, dan yang saya ingin tanyakan adalah progresnya seperti apa? Ini kemudian persiapannya dan apakah kemudian sudah ada tanggal rilis yang bisa diinformasikan? Jadi memang kita ambil yang ujungnya aja dulu ya, bahwasanya kita insya Allah bisa live ya bursa karbon itu di 26 September ini ya. Apa yang sekarang sedang dipersiapkan? Kita sedang mempersiapkan POJK-nya ya, POJK 14 2023. POJK-nya udah dapat nomor, tetapi belum disahkan atau belum keluar dari Kumham-nya. Nah, ini kita sedang menunggu. Mudah-mudahan Mas Fajar minggu ini kita bisa selesai ya. Dan tentunya setelah POJK keluar, kita menyiapkan SEOJK-nya untuk lebih detailnya untuk perdagangan dan penyelenggara bursa karbon. Nah, setelah itu adalah itu merupakan umbrella daripada peraturan, kita bisa menunjuk penyelenggaranya siapa. Siapapun yang berminat untuk sebagai penyelenggara bursa bisa submit ke kita, dan kita akan secara fair memilih mana yang paling siap untuk sebagai penyelenggara bursa. Kira-kira begitu. Oke. Soal penyelenggara ini menarik juga. Ini sebetulnya apa sih Pak yang dilihat dari OJK bahwa suatu institusi misalnya ini sudah siap untuk menjadi penyelenggara bursa? Itu macam-macam. Di dalam POJK sudah ada aturannya. Bahwasanya ini berbentuk PT, domisilinya di Indonesia, modal paid up capitalnya itu berapa 100 miliar misalnya begitu. Terus direksinya ada berapa, macam-macam. Itu ada diatur di POJK tersebut. Nah, kita tunggu sajalah pokoknya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan yang penyelenggara bursa yang kredibel. Yang kredibel. Tapi gambarannya sendiri sebetulnya soal perdagangan karbon ini, terutama melalui bursa karbon, seperti apa sih Pak Inano? Mungkin ada emiten-emiten di luar sana yang memang masih menunggu lebih lanjut hal ini. Jadi gini, mungkin sedikit mengenai bursa karbon gitu ya.
bahwasanya kita itu diamanahkan di Undang-Undang P2SK bahwasanya bursa karbon itu merupakan karbon itu merupakan efek. Okay. Nah, oleh karena itu bursa karbon itu di bawah OJK. Ya, itu yang pertama. Nah, tentunya sebagaimana yang saya telah jelaskan ya Mas Fajar bahwasanya penyelenggaranya itu nanti di bawah pengawasan OJK. Nah, penyelenggaranya ini seperti bursa yang lain itu adalah di sisi secondary-nya. Oke. Ya. Nah, untuk yang primary-nya ya unit karbonnya, penentuan unit karbonnya, registrasinya di ini itu adalah di pemerintah. Dalam hal ini lebih kepada KLH ya, lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam penyiapan POJK tersebut kita itu koordinasi dengan institusi yang terkait, baik itu dari Marinvest, dari KLH, dari BPDLH, ESDM dan lain-lain, gitu ya. Karena ini semuanya terkait. Demikian. Oke, jadi memang cukup banyak yang terlibat, stakeholder-nya cukup besar betul. begitu ya. Tapi jika kita lihat sebetulnya kita balik kembali lagi begitu ya, flashback. Sebetulnya tujuan utama dari bursa karbon terutama di Indonesia yang memang ini baru pertama berarti ya Pak? Betul. Ini sebetulnya apa sih Pak? Okay. Zero emission kah? Oke. Jadi kalau misalnya mungkin sedikit saja ya saya menjelaskan bahwasanya tentunya Mas Fajar ingat bahwasanya ada ketentuan yang pertama adalah Kyoto Protocol. Lalu yang berikutnya adalah Paris Agreement di tahun 2015 kalau nggak salah. Nah, pada saat Paris Agreement tersebut, pada saat Kyoto Protocol itu tidak dimandatorikan, itu adalah NDC. NDC itu untuk pengurangan emisinya, ya. Tidak dimandatkan, terutama untuk emerging market. Termasuk Indonesia ya, termasuk Indonesia. Tetapi pada saat Paris Agreement ini ternyata mandatory ini udah semua. Baik itu developed market maupun juga emerging market. Ya. Nah, dan pada saat itu kita udah punya komitmen untuk penurunan itu 29% tanpa bantuan luar negeri dan 41% itu dengan bantuan luar negeri. Ini untuk pengurangan emisi di 2030 gitu ya. Nah, ini adalah oleh karena itu pada saat itu keluarlah undang-undang berapa itu kalau nggak salah 16 ya kalau nggak salah ya. Dan setelah itu PP 98 itu yang untuk menerapkan NDC tersebut perlu adanya carbon pricing. Ya. Carbon pricing ini ditentukan di PP 98. Nah, jadi Mas, salah satunya ya untuk NEK namanya, nilai ekonomi karbon atau carbon pricing, itu salah satunya. Salah satu ya dalam tanda kutip bukan ya. Satu-satunya bukan satu-satunya. Itu adalah perdagangan karbon, bursa karbon. Gitu ya. Di sisi yang lain yang apa yang untuk mencapai nilai ekonomi karbon tersebut? Ada result based payment, ada satu lagi carbon tax. Mekanisme lain ya, gitu ya. Jadi yang di dalamnya itu ada satu adalah bursa karbon. Nah, di situ yang diperdagangkan itu adalah BAEPU dan SPE GRK. Nah, ini yang akan cikal bakalnya yang akan diperdagangkan di bursa karbon. Ya, balik lagi saya tekankan bahwasanya ini adalah salah satu untuk mencapai NDC. Salah satu, bukan satu-satunya. Ya, siap. Jadi memang masih banyak hal-hal lain begitu yang bisa dilakukan. Ini OJK di ranahnya begitu ya. Salah satunya tadi melalui bursa karbon. Baik, kita nantikan bagaimana kemudian nanti rilisnya ya Pak dan juga realisasinya di lapangan. Dan ini mungkin waktu kita kan sangat singkat sekali nih Pak. Terakhir saja ini di tahun
ini kita tahu jelang tahun politik 2024, ini pasar modal Indonesia seperti apa sih dari OJK? 2024? Ya, menjelang tahun politik. Oke. Nah, kembali lagi ya, ini berandai-andai gitu. Cuman berandai-andai tentunya harus kita lihat dari data historis ya. Kekhawatiran itu selalu ada pada saat sebelum Pilpres dan lain-lain. Tetapi Mas Fajar mesti lihatlah bahwasanya pengalaman kita beberapa kali Pilpres gitu ya. Kekhawatiran tersebut ternyata itu tidak menjadi realitas. Setelah pemilihan tersebut dan aman, kita bisa lihat ya dalam 3 waktu periode walaupun agak panas, tetapi at the end aman ya. Dan kita bisa lihat bahwasanya market itu setelah itu akan bagus. Saya cukup optimis loh dengan 2024 ini keadaan kita gitu ya, apalagi setelah adanya pemilihan presiden gitu ya. Saya cukup optimis. Oke, cukup optimis begitu ya. Ini menjadi satu semangat tersendiri untuk pasar modal Indonesia di tahun 2024 dan juga perekonomian secara keseluruhan gitu ya Pak Inono. Ini sayang sekali waktu kita terbatas. Pak Inono, terima kasih banyak atas penjelasannya dan juga tadi diskusi kita hari ini yang sepertinya butuh waktu lebih ya Pak untuk bisa lebih dalam lagi, tapi kita jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih. Dan pemirsa, itu tadi spesial dialog kita hari ini bersama dengan Bapak Inano Jayadi, Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan juga Bursa Karbon OJK, merangkap anggota Dewan Komisioner OJK. Semoga pembahasan kita hari ini dapat menambah inspirasi untuk Anda, dan terima kasih sudah bersama kami dalam spesial dialog. Kita bertemu di edisi berikutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pak Inano, terima kasih banyak. Thank you banget ya. Siap.